Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau biarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajar dan memberikan sebagai bukti nyata kesaksian yang berasal dari Bapa, dan ini yang menjadi selalu pertanyaan terus-menerus orang-orang Yahudi, dan sampai hari ini mereka masih menunggu Mesias. Maka bersyukur, berbahagialah kita yang meskipun kita jauh dari tanah kelahiran Yesus, kita telah mendengarkan pewartaan sabda Allah terkait dengan Mesias Juru Selamat hingga kepada telinga kita, masuk ke dalam pikiran dan hati, dan kita hari ini pun bersyukur karena kita telah mengabdi Tuhan melalui iman kita sebagai orang Katolik. Kalau jemaat pertama di Antioquia dikenal atau disebut menjadi Kristen atau Kristiani, pewartaan itu juga tentunya atas kerja keras dari pengikut Yesus yang setia mewartakan kabar baik. Jadi semua diawali dari Yesus sebagai pemeran utama, dia yang mewartakan Allah Bapa yang tadinya misteri, tak terselami, yang tidak dikenal, tidak diketahui, menjadi sangat jelas dan nyata dalam diri Yesus. Maka kita sebagai saksi Kristus jangan pernah bimbang dan jangan ragu untuk terus berkarya dan melaksanakan iman yang nyata dalam keseharian kita, sebagaimana yang juga dilakukan oleh jemaat perdana, bahwa mereka berkumpul memuliakan dan menjadi saksi Kristus, bukan menjadi saksi untuk dirinya sendiri. Dan Yesus pun meskipun melakukan perbuatan yang ajaib, entah mukjizat, kuasa mengajar dan sebagainya, dia selalu membawa misi, yaitu aku melakukan kehendak Bapa-Ku dan bukan kehendakku sendiri. Dan inilah tugas perutusan kita sebagai orang Katolik. Kita membawa diri kita sebagai murid-murid Kristus, yaitu sebagai pewarta kabar baik atas nama Tuhan. Dan semoga apa yang saudara-saudari lakukan dan kita semua perjuangkan, sungguh pada saat nanti kita memperoleh rahmat keselamatan sebagaimana yang Tuhan janjikan. Kita adalah satu bersama dengan Yesus dan Allah Bapa serta Roh Kudus. Tuhan berkati kita semuanya.